Assalamualaikum, nama saya Juniwan Badai Segara, asal dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini sebagai pemilik produsen benih kentang Sagara Agri Bandung. Sagara Agri Bandung berlokasi di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kita bergerak dari tahun 2010 hingga sekarang. Sagara Agri Bandung menjadi produsen pembibitan kentang dari mulai kelas benih G0, G1, dan G2 dengan varietas-varietas tertentu yang dimana kita bergerak di varietas granola untuk kentang konsumsi, dan kita baru mencoba mengembangkan varietas dari Balitsa Lembang itu dengan varietas Spudi dan Bonito untuk kelas industri. Kenapa kelas industri itu harus dikembangkan? Karena saya berpikir bahwa pasarnya ada ketika dicari, dan untuk olahan kentang itu masih banyak para produsen-produsen di wilayah Indonesia. Maka dari itu saya cukup concern di sana karena untuk kebutuhan UMKM saja di wilayah Kabupaten Bandung sampai hari ini kita masih dimintai untuk suplai hasil produksi kentang olahannya tersendiri. Oleh karena itu kita berusaha untuk terus mengembangkan dan berusaha untuk terus ada memproduksi kentang industri itu sendiri. Varietas yang baru sekarang itu untuk Bonito dan Spudi memang baru di kita yang dipercaya untuk mengembangkan itu. Karena mungkin ya yang tadi saya dan tim di sini memang cukup concern terhadap kentang industri, istilahnya masih greget lah istilahnya, bahwa kita bisa loh gitu. Kita bisa memproduksi massal kentang industri dan kita bisa mengolah menjadi pasar yang baik di negara kita sendiri. Awal mulanya saya kebetulan lulusan perbankan syariah, tapi kenapa sekarang bekerja ataupun menggeluti dari sektor pertanian? Karena pada dasarnya pertanian menjadi identitas negara kita, yang dimana sebagai negara agraris masa tidak ada petaninya atau masa pertaniannya tidak ada. Oleh karena itu, didasari itu akhirnya saya menggeluti usaha di bidang pertanian sekarang, karena dasar yang tadi, dasar menjaga identitas negara pertama itu, kedua memang melihat potensi-potensi yang ada di wilayah kita sendiri, bahwa pertanian menjadi sektor utama untuk menunjang taraf ekonomi, untuk menunjang pemberdayaan masyarakat. Itu bisa kita lakukan di sektor pertanian. Kalau bicara memulainya, kenapa bisa memulai itu? Ya akhirnya ketika digeluti dari waktu ke waktu, akhirnya istilahnya jatuh cinta lah ya, jatuh cinta di sektor pertanian sendiri. Bicara perbedaan kentang industri dan konsumsi itu, yang kita tahu, masyarakat luas yang tahu bahwa kentang yang didapatkan di pasar itu ya sama dengan kentang-kentang yang lainnya. Padahal untuk jenis-jenis kentang tertentu atau varietas kentang tertentu ada spesifikasi yang memang peruntukannya beda-beda. Nah makanya kenapa saya concern juga di kentang industri selain kentang konsumsi yang ada di pasaran, karena ada spesifikasi yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dikonsumsi oleh kebanyakan orang, dari mulai kadar gulanya yang rendah, yang itu ada titik healthy foodnya di sana lah gitu. Ya itu masih terus saya gaungkan, masih terus saya kampanyekan bahwa kita bisa mengkonsumsi kentang sehat gitu, secara luas, secara meluas. Gitu. Kalau bicara potensinya sangat besar. Saya mencari pasar itu selama bertahun-tahun,
ternyata masih banyak yang masuk permintaan ke kita untuk kentang industri. Tapi persoalannya adalah bagaimana keberlanjutan itu bisa terjaga. Artinya rentetannya cukup panjang, dari mulai pengembangan benihnya dulu berapa lama, terus pengembangan di lapangannya berapa lama, sampai akhirnya bisa menjaga keberlanjutan produksinya itu sendiri. Kalau istilahnya budidaya itu ada perbedaan, memang ya ada perbedaan untuk budidaya di lapangan kentang konsumsi ataupun granola itu sendiri dengan kentang industri, itu ada perbedaan, namun memang tidak signifikan. Ketika petani sudah punya pasar, balik lagi ke sana, ketika sudah punya pasar, mereka bisa melakukan itu. Kalau hitungan luasan yang ada sekarang kurang lebih 0,5 hektaran untuk greenhouse. Untuk perluasan generasinya, untuk benihnya sendiri, kita berusaha berkolaborasi dengan mitra-mitra petani. Ya dengan jumlah luasan 10 hektaran lah kurang lebih. Itu untuk menjadikan generasi kedua benihnya yang untuk disebarkan lagi. Kalau bicara hasil panen untuk benihnya sendiri, untuk menjadikan dari sini menjadi G0, itu biasanya kita sebar ke seluruh wilayah, khususnya pertanian kentang gitu. Di beberapa petani di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa Tengah, kita masuk PO di sana, kita hitung PO berapa. Biasanya setelah panen ada petani yang memang menunggu dormansi, atau dalam artian menunggu tunasnya muncul baru dikirim. Ada juga petani yang memang baru panen itu langsung dikirim. Dari awal kalau kaitan kentang industri, orang tidak akan tahu ketika produknya tidak ada. Artinya itu menjadi amunisi tambahan menurut saya, bagaimana kita mengenalkan atau kita campaign tentang kentang industri yang bisa dihasilkan di Indonesia, itu harus menjadi produk olahannya dulu. Nah, saya kebetulan memang mengolah sampai menjadi produk turunannya. Itu menjadi keripik, dan saya mulai distribusikan ke beberapa store yang terdekat dulu di wilayah Kota Bandung. Kita bagi dua lagi, dari kentang konsumsi dan industri. Kalau kentang konsumsi seperti granola, memang kita fokus di benihnya. Kita fokus di benih, bagaimana distribusi benihnya bisa terus berjalan. Karena secara sederhana bahwa tidak akan ada kentang kalau tidak ada benihnya. Nah, saya berusaha fokus di sana untuk kentang granolanya sendiri. Kalau untuk kentang industri, kita sebut varietas yang sekarang kita kembangkan itu ada Bonito dan Spudi, hasil dari Balit Salembang. Untuk strategi marketingnya yang tadi, saya berusaha untuk menjadikan produk olahannya dulu sebelum orang bisa istilahnya mengolah kentang segarnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena biasanya para pengolah itu harus ada pembanding istilahnya. Oh, kalau ini sudah dibuat seperti ini akan jadi seperti apa. Nah, biasanya strategi marketingnya seperti itu. Kenapa memilih bertani? Saya menyadari dan sangat sadar bahwa negara kita harus dijaga oleh petani. Karena itu menjadi identitas negara kita sendiri. Keduanya, bahwa saya didasari hidup karena pertanian gitu. Saya bisa sekolah, ibaratnya bisa sekolah, bisa sampai hari ini karena pertanian. Jadi istilahnya alangkah baiknya kita menjaga identitas negara kita sendiri dan menjaga bahwa petani di kita itu tidak bisa tidak ada. Itu harus ada karena menjadi petani itu memang resikonya sangat luas sekali, sangat besar sekali. Bagaimana pertarungan di harga pasar, bagaimana pertarungan dengan istilahnya kos produksi yang meningkat dan sebagainya. Tapi saya pikir didasari oleh cinta dan sayang terhadap pertanian, semua perjalanan itu kita bisa jalani. Saya yakin betul bahwa pemerintah di kita, dari mulai Kementerian Pertanian sampai ke tingkat dasar pemerintah daerah di dinas-dinas pertanian wilayah-wilayah tersebut sangat mendukung terhadap pertanian. Apalagi istilahnya untuk regenerasi petani itu sangat-sangat mendukung sekali. Saya merasakan itu dari mulai program-program yang muncul, terus adanya dukungan-dukungan yang muncul dari pemerintah, khususnya dari pusat, itu menjadi bagian dari bagaimana pertanian itu tetap berjalan. Dan itu
saya sangat apresiasi sekali dan saya sangat menerima sekali bahwa khususnya Kementerian Pertanian itu berjalan dengan baik sampai hari ini. Kalau untuk skala ekonominya, saya mungkin bisa berjalan sampai hari ini, artinya ada perjalanan ekonomi atau ada cash flow yang memang bisa menutupi itu. Kalau kontrak yang kita bangun sekarang dengan salah satu perusahaan, itu kurang lebih kita harus supply 100.000 butir dengan kontrak harga satu butirnya kurang lebih Rp1.500. Jangan pikir bahwa bertani mempunyai skala ekonomi yang rendah. Ketika kita olah, ketika kita inovasi, itu bisa menjadikan nilai ekonomi yang mungkin sebanding ataupun di atas pekerjaan yang lain. Saya pikir seperti itu. Ayo teman-teman di luar sana, mari kita menjaga identitas negara kita sendiri sebagai negara agraris dengan bertani, maju, mandiri, modern.